Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua, Bapak Ibu, dosen dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Fadila Muhammad Mahdi. Saya di sini sebagai instruktur untuk pendampingan penggunaan LMS. LMS di Universitas Muhammadiyah sendiri ini dulu kita kenal sebagai lms.umm.ac.id. Sekarang UMM melakukan rebranding ya, jadi tidak menggunakan istilah LMS lagi, tapi menggunakan istilah ilmu yang merupakan singkatan dari e-learning Universitas Muhammadiyah Malang, gitu ya. Oke, ini adalah video pengantar. Kita pengenalan dulu apa sih yang diinginkan dari tim ini, apa yang diinginkan oleh rektorat dan sebagainya macamnya. Oke, kita mulai pelatihannya. Oke, ini adalah langkah persiapan yang penting untuk melakukan pelatihan ini ya. Pertama-tama, siapkan bahan dalam bentuk soft file ya. Untuk file pribadi, boleh juga artikel dari internet atau video dari YouTube atau sumber-sumber online lainnya ya. Selanjutnya upload file pribadi tersebut ke Gmail ya. Kalau misalkan dari internet sumbernya atau dari YouTube ya tentu nggak usah di-download ya. Yang penting kita tahu link untuk mengakses materi tersebut. Selanjutnya buat akun di canvas.instructure.com dengan menggunakan email pribadi atau menggunakan email. Nah, untuk pembelajaran sebenarnya bisa diakses sangat lengkap di situs tersebut ya. LMS strip helpdesk umm.ac.id atau datang langsung atau hubungi instruktur setiap prodi, di mana untuk ekonomi syariah ini saya diamanahi langsung oleh Kaprodi untuk menjadi tim instruktur dan sekaligus helpdesk dari ilmu ini. Oke. Nah, oke, kita mulai dari sini ya. Ini kita lihat, ini adalah tampilan dari canvas.instructure.com, sementara ini dari ilmu.umm.ac.id. Saya di sini menggunakan email pribadi ya. Ini fadilamm.gmail.com dan saya sudah mengupload materi yang dibutuhkan ya. Di sini pengakun upload ini. Ya, jadi kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian punya bahan ajar yang ada di dalam drive komputernya gitu ya, atau bahan ajar pribadi, tolong segera diupload di Gmailnya. Boleh Gmail UMM, tapi saya di sini gunakan Gmail pribadi ya, karena untuk kemudahan mengupload. Misalkan saya punya materi yang bersumber dari HP, kan saya belum tahu bagaimana cara mensinkronis antara HP dan dengan emailnya. Oke, kemudian jangan lupa login dulu di sini. Oh ya, di kanvasnya. Nanti di sini kalau mau bikin akun tinggal klik di sini. Ya, selanjutnya ketik yang ini, I am a teacher. Selanjutnya get a free canvas account ya. Lanjut ke sini ya, kita ketik nama pertama kita Fadila, misalkan Fadila, dan nama terakhirnya Mahdi, kemudian organisasinya UMM, email silahkan ditulis, tapi saya di sini sudah daftar ya, jadi ketik aja lagi Gmail, saya pakai email yang ini .com. Kemudian nomor telepon bebas sebenarnya, ketik ngasal juga nggak masalah. Kemudian organization type kita ketik further education. Job title kita pilih LMS administrator. Kenapa memilih kanvas? Langsung aja pilihan yang pertama. Country jangan lupa kita tinggal di negara Indonesia. Oke.
kemudian next. Oh ya, jangan lupa di klik ininya ya. Kemudian next. Kalau misalkan akunnya, oh ya, ini ya akun yang akan kita buat di sini. Nah, di sini jangan lupa set passwordnya. Passwordnya apa dia? Apa gitu? Apa. Kemudian kita submit ya. Ini kalau di submit sebenarnya nggak ngaruh juga karena emailnya nggak ada yang ini. Nanti setelah di submit, maka jangan lupa kita sebelum masuk ke kanvasnya, kita melakukan konfirmasi dulu di email kita di sini. Nanti bentuknya seperti ini, tinggal login. Kita login ke instructure.com. Oke, di sini kita login dulu ya. Saya menggunakan email ini. Kita login. Oke. Kemudian kita gunakan ilmunya juga. Login dengan email OMM dan passwordnya sesuai dengan yang kita telah miliki di dimiliki di akunnya SDM. Seperti kita menggunakan WiFi dan fasilitas-fasilitas lainnya. Oke, login. Nah, kita akan dapati bahwa kanvas dengan Elmo itu memiliki kesamaan. Kenapa sama? Coba kita lihat di sini. Nah, jadi Elmo itu merupakan open source dari si kanvas. Jadi apa yang kita lakukan di kanvas nantinya akan bisa kita terapkan ke sini. Ya, karena di sini mata kuliahnya itu belum ada biasanya untuk mata kuliah yang akan kita ampu. Jadi misalkan kita punya mata kuliah yang ingin kita ampu, misalkan saya di sini menggunakan sistem informasi akuntansi. Di sini nah, di sini lihat ya, di dalam menu course-nya kita bisa lihat di sini banyak fitur yang sama karena memang Elmo itu mengambil open source dari si kanvas. Ya, jadi beberapa fitur yang sama bisa kita manfaatkan di sini. Misalkan di sini saya bikin modules ya. Jadi modules ini akan merefer pada pertemuan secara bisa per materi, bisa per pertemuan secara ketika kita melakukan secara luring ya, secara offline. Misalkan kita buat di sini namanya pertemuan 1. Kita tambah modulnya. Oke, kemudian let's say kita minta untuk teman-teman itu melakukan review ya, review. Berarti kita bikin assignment namanya review video. Oke, ini anggap aja sebagai pretest ya. Add item. Oke, di sini kita bikin kayak gini dulu aja ya. Gampangnya kayak gini dulu. Berarti di sini di modul kita mulai ada pertemuan 1, kemudian saya pengen buat modul pertemuan 2 misalkan. Pertemuan 2. Misalkan sini nama mata kuliah pertemuan 2 itu asumsi dasar. Oke, kita buat add modul. Nah, berarti di kelas pengantar akuntansi ini kita sudah punya 2 pertemuan ya. Sementara di sini kita lihat modulnya belum ada isinya sama sekali. Lihat ya, kita masih perlu menambah modul. Nah, kan nggak mungkin kan kita sudah capek-capek bikin di sini, tapi di sini kita bikin lagi. Nah, untuk mempermudahnya, semua yang sudah kita lakukan di kanvas ya teman-teman sekalian itu bisa kita ekspor istilahnya. Bagaimana cara mengekspornya? Kita masuk ke bagian bawah, paling bawah ya, setting. Nah, di setting kita bisa melakukan ekspor di sisi sebelah kanan ini ya. Coba videonya saya pindahkan dulu. Nah, di sisi sebelah kanan ini kita bisa lihat ada
menu export ya. Ini ya, kelihatan nyala-nyala. Nah, kita klik aja export course content. Nah, di sini kita bisa create export. Nah, ini kita tunggu. Nah, new export ini nanti tinggal kita download datanya, kita masukkan ke dalam komputer kita. Mana ini? Oke, ini ya nama format filenya imscc. Kita terserah kita mau taruh di mana. Saya taruh di sini LMS Ecos. Kita save. Nah, ini sudah diekspor dari Canvas. Kemudian kita misalkan mau kita pindahkan kan ke dalam ilmunya setelah kelasnya dibuka. Kita masuk ke menu settings. Saya masih tengah-tengah ya, so saya agak pinggir. Nah, di sini tinggal kita import course content ya. Kita import, kita search file, kita ini ya, copy ini Canvas course export package. Nah, di sini tinggal choose file, kali kita ada di mana? Kegiatan panjangan ya, LMS Ecos. Nah, kita masukkan ini, open, dan kita lihat, klik di sini all content ya. Tuh, saya pindahkan, saya sendiri ke sini. Kemudian kita klik import. Kita tunggu, ini masih running complete. Nah, maka kita bisa melihat, di refresh dulu ya, di refresh. Setelah di refresh maka di sini modulnya akan nyala. Nah, lihat di sini sekarang udah ada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jadi sama persis dengan apa yang telah kita kerjakan di sini. Ya, jadi saya kira itu dulu untuk pengantar. Jadi kita lihat ya, di sini banyak kesamaan. Jadi ketika apa yang kita kerjakan di sini di dalam Canvas ini nanti akan bisa kita transfer ke ilmu juga. Jadi ini kayak kita mendesain perkuliahan kita dari awal sampai akhir, supaya nanti lebih siap ketika BAA sudah membuka mata kuliahnya. Kan kalau sekarang belum ya, jadi kita cuma bisa mendapati mata kuliahnya hanya yang semester kemarin ya, seperti ini ya. Oke, terus apa peran kami sebagai instruktur ya? Di sini ada menu admin ya, dimana punya teman-teman pasti nggak ada, punya bapak ibu semua nggak ada. Di sini saya bisa memantau aktivitas setiap dosen ya. Di sini terserah, saya bisa memilih langsung mata kuliahnya atau dosennya. Di sini dosen yang sudah terdaftar ya di BAA itu belum semua sih. Nah, di sini contohnya ada Pak Novi ya, ada Pak Imamul, dan entah kenapa ada nama Pak Hadi dan Bu Cantika. Mungkin nanti ada penyesuaian dari BAA. Nah, di sini kita bisa, saya sebagai admin, sebagai helpdesk, bisa memantau kegiatan yang dilakukan oleh Pak Novi misalkan. Jangan lupa ya, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, bikin akun di Canvasnya, kemudian upload semua materi soft filenya ke Gmail, ke Google Drive-nya, dan nanti silahkan saksikan video lanjutannya. Terima kasih, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.